Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Ini pertemuan pertama kita dalam semester ini dalam ruang pelajaran agama Katolik, manusia sebagai pribadi. Nah, manusia sebagai pribadi itu terbagi dalam 4 subtema. Subtema pertama, saya pribadi yang unik. Kedua, mengembangkan kurnia Allah. Ketiga, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan keempat, manusia sebagai citra Allah. Sebelum kita masuk dalam materi saya pribadi yang unik, baiklah kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Siapa? Oh, Melan, silakan Melan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kira-kira apa pendapat kalian kalau muka kita ini sama semua, perempuan semua atau laki-laki semua? Kira-kira apa yang terjadi? Perasaan kalian baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah, kalau tidak baik, kita pelajari tema tentang saya pribadi yang unik. Sebelum mendalami tema ini, kita melihat dulu tujuan dan manfaat dari pelajaran ini, supaya ada hal yang kita bawa. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Supaya kita semakin menyadari bahwa diri kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, supaya kita memiliki rasa percaya diri, menerima diri, dan rasa aman tingkat tinggi. Supaya kita sungguh memahami materi ini, saya pribadi yang unik, saya mengajak anak-anak untuk menonton sekilas kisah tentang Irene Sukendar. Sekarang kita akan membahas tentang Irene Sukendar, mulai dari profil, kisah hidup, perjalanan karir, sampai prestasi yang pernah ia raih di dunia percaturan. Irene Karisma Sukendar. Nonton kisah hidup Irene Sukendar tadi, saya mohon kepada kalian untuk duduk menurut kelompok masing-masing. Yang ini kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 2-nya, supaya enak membagi pengalamannya, bisa saling menatap antara temannya dengan yang lain dalam kelompok. Diskusikan menurut pertanyaan penuntun yang ada di layar. Saya baca dari sini. Tuliskan dalam bentuk kolom ciri-ciri fisik menurut dirimu dan temanmu, dan sebutkan sifat kebiasaan baik dan buruk yang ada pada dirimu. Yang kedua, sebutkan sikap atau pandangan apa saja yang muncul saat orang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Lalu yang ketiga, sikap seperti apa yang ditampilkan dalam video kisah hidup Irene Sukendar dan foto. Nanti ada foto, saya tambahkan. Lalu pesan apa yang hendak disampaikan? Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikan sendiri, dirimu sendiri. Nah, itu kalian jangan ngobrol yang lain ya. Ngobrol tentang saya pribadi yang unik berdasarkan pertanyaan penuntun yang ada. Video kisah hidup
kirain sekitar tadi saya ada Bapak ini ada menyiapkan juga foto-foto tentang orang-orang yang sukses. Nah, kalian mau? Ya. Apa? Artis cantik itu. Adesya Cara. Lalu yang terakhir itu pelajar Indonesia peraih medali Olimpiade Fisika Internasional di Lisbon. Orang-orang hebat semua itu. Mungkin dengan foto dan video itu bisa merangsang atau bisa membangkitkan semangat dalam diskusi sehingga bisa menjawab pertanyaan. Siapa ketuanya? Oh, Melan. Kelompok satu tadi siapa? Oh, Inggris. Jangan lupa dihubungkan dengan teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Bagaimana, sudah? Nah, kalau sudah, kelompok yang sudah bisa tampil ke depan mempresentasikan mungkin juru tulisnya atau ketuanya, atau maju semua satu kelompok. Maju semua ya Pak? Ya. Sendiri aja Pak. Terserah kelompoknya. Ketua aja Pak. Ya. Dalam bentuk kolom ciri-ciri fisik menurut dirimu dan temanmu, dan sebutkan sifat kebiasaan baik dan buruk yang ada padamu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ciri-ciri fisik adalah kulit putih, terus kusam, hitam, ganteng, dan cantik. Badan pendek, tinggi, rambut lurus, putih, hidung mancung, dan pesek. Yang kedua, sikap atau pandangan apa saja yang muncul saat orang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Biasanya dia akan mempertanyakan mengapa dirinya banyak kekurangan daripada kelebihan. Lalu biasanya ia tidak menerima dirinya apa adanya, iri hati, ingin seperti orang lain, dan menghalalkan segala cara supaya seperti orang lain. Ya. Lalu Sikap seperti apa yang ditampilkan dalam video tadi? Kalian tadi kan sudah menonton video dan juga foto-foto tadi sudah kalian lihat. Kira-kira sikap apa? yang ditampilkan adalah ia bersyukur atas keunikan dirinya dengan cara menggali dan mengembangkan kekhasan yang ada pada dirinya melalui perbuatan disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dan kerjasama. Nah, ada enggak kalian menemukan hubungannya dengan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Ada. Ya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut citranya. Yang kedua, manusia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas dalam dirinya. Kemudian, segala sesuatu termasuk Tuhan Firdaus diserahkan Allah untuk manusia. Lalu manusia direncanakan Allah sejak keabadian. Dan yang terakhir, Yesus adalah teladan paling utama dalam hal memahami dan mengembangkan pribadi yang unik. Sudah? Sudah. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Baik. Memberikan kesimpulan. Kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Ya, kesimpulannya adalah setiap orang adalah pribadi yang unik, artinya tidak ada duanya atau lain dari yang lain. Istimewa, hal yang mempengaruhi keunikan adalah
faktor keturunan dan lingkungan sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus demi suatu pribadi yang ajaib. Manusia adalah suatu karya seni dari Allah yang luar biasa. Manusia itu pribadi yang indah dan luar biasa. Sebelum mendalami tema saya pribadi yang unik ini, saya atau Bapak menegaskan saja dengan menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya, kita pun akan semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Nah, kalau bahasa Delangnya atau bahasa Inggris, self consciousness, kesadaran sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa ada penerimaan diri, self acceptance. Lalu kita akan merasa percaya diri tinggi, self confidence, dan kita akan merasa aman diri, self strength yang tinggi. Dengan dasar itu kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan Allah. Jadi manusia itu sungguh amat istimewa, diciptakan oleh Allah. Ada tugas untuk kalian. Nah, ini lihat di layar ini. Buatlah doa syukur atas pribadimu yang unik atau anugerah istimewa dari Tuhan. Lalu yang kedua, lukiskan keunikan dirimu dalam sebuah gambar atau simbol dan diberikan keterangan mengenai simbol diri atau tuliskan puisi tentang dirimu. Nah, ini tugasnya langsung dikerjakan sekarang. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk dari kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, kami pun pada saat ini ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bagus, tepuk tangan. Intan kayaknya. Apa simbol dirimu, Intan? Diterangkan dengan kami ya. Silakan Intan. Saya menyimbolkan diri saya seperti kupu-kupu, karena kupu-kupu itu indah dan cantik. Wow. Pelajaran untuk subtema pertama saya pribadi yang unik. Kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pelajaran minggu depan tentang mengembangkan kurnia Allah. Namun sebelum pulang, kita seperti biasa mengawali dengan doa dan juga mengakhiri dengan doa. Silakan salah satu mimpin kita doa. Ada yang mau